Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang fikih muamalah, fikih jual beli, dan fikih pernikahan yang di dalamnya nanti akan dijelaskan syarat dan rukun-rukunnya serta hikmahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah fikih jual beli. Masalah jual beli. Jual beli atau perdagangan di dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bay'u atau at-tijarah. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Kemudian rukun jual beli itu sendiri ada 4. Yang pertama, di dalam kegiatan jual beli, di dalam muamalah jual beli itu harus ada penjual dan pembeli. Jadi penjualnya harus jelas dan pembelinya juga harus jelas. Yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, alat nilai tukar pengganti. Dan yang keempat, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Atau istilahnya ijab qabul. Kemudian syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Nah, setiap rukun jual beli tadi itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli ini kedua belah pihak ini harus balik. Maksudnya baik penjual dan pembeli harus sudah balik. Yang kedua, keduanya harus berakal sehat. Kemudian, rukun yang kedua adalah syarat barang jual beli. Jadi, syaratnya barang yang dibuat akad jual beli itu ada syaratnya. Yang pertama, barang itu harus ada terjadi transaksi jelas ya. Jadi ada transaksi jelas dan dapat dilihat oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Kemudian barang yang diperjualbelikan ini berupa harta yang bermanfaat. Semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan atau melanggar norma agama dalam kehidupan manusia itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Contohnya jual beli barang curian atau jual beli minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Kemudian syarat barang yang diperjualbelikan, barang itu jual beli bangkai ya. Jadi syaratnya jual beli bangkai atau kotoran barang dan barang yang menjijikan ini juga tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram. Kemudian syarat barang yang diperjualbelikan itu adalah barangnya milik sendiri. Jadi kalau dijual ya karena barang itu milik penjualnya kemudian dijual. Oleh karena itu, barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Kemudian yang kelima, barang yang dijual dapat dikuasai. Karena itu tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap atau merpati yang masih berterbangan atau ikan yang masih ada di dalam kolam. Kemudian rukun jual beli yang ketiga adalah alat untuk tukar menukar barangnya. Jadi alat untuk menukar barangnya. Alat tukar menukar ini juga harus alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selain itu, menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat. Apa saja itu? Ya, harganya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual. Apabila jual beli dilakukan secara barter, bukan berupa uang, tapi berupa barang. Kemudian rukun jual beli yang keempat adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Jadi ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota dan lain sebagainya.
Hal utama yang ada di dalam jual beli ini adalah kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Kerelaan inilah yang dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi. Lalu bagaimana sih hikmah jual beli sesuai syariah, jual beli yang sesuai syariah? Banyak sekali hikmahnya ketika kita melaksanakan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam garis besarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya. Kedua, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia ini masih hidup. Karena tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya itu sendiri. Karena kita tahu manusia itu dituntut berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah dalam hubungan ini, maka ada satu hal pun yang tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, berikutnya muamalah yang kedua adalah fikih pernikahan. Pernikahan diambil dari kata nikah yang berarti suatu akad perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan dengan aturan-aturan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan ajaran agama. Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Secara bahasa an-nikah ini memiliki arti bersatu, berkumpul, dan berhubungan. Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan mengucapkan lafaz nikah, tazwij, atau lafaz lain dengan makna yang sama. Adapun syarat sah pernikahan di dalam Islam, pernikahan Islam itu yang pertama adalah adanya calon pengantin yang beragama Islam tentunya. Kemudian mengetahui wali akad nikah, bagi perempuan ada wali akad nikahnya. Kemudian antara dua pasang ini itu bukan mahram. Kemudian sedang tidak melakukan ibadah haji dan ihram, dan tentunya dilakukan atas dasar cinta, bukan karena paksaan. Lalu rukun nikah itu sendiri, yang pertama adanya calon pengantin, adanya wali nikah, dihadiri dua orang saksi, diucapkan ijab, diucapkan qabul dari pengantin laki-laki. Lalu bagaimana? Apa sih hikmah dari pernikahan ini? Pernikahan banyak sekali hikmahnya. Selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan. Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.